teman-teman. Tetapi rakyat sangat kecewa. Aparat. Bilang rakyat akan menilai aparat. Negeri kita kaya. Tapi kenapa kita menderita? Berarti kalau kita menderita, pemimpin sudah gagal. Betul. Apa mahasiswa nggak mengerti yang namanya trias politika? Bahwa kekuasaan di Indonesia itu dipisah oleh 3 pilar. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jokowi itu ada di bagian eksekutif. Dia hanya menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, yang berhak merevisi undang-undang termasuk masa jabatan presiden itu ada di legislatif atau DPR. Kalau mau demo, ya demo DPR-nya dong. Halo Indonesia.com, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres Wiranto sempat berdebat dengan para badan eksekutif mahasiswa Nusantara terkait penundaan pemilu 2024 di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Wiranto pun menjawab penundaan pemilu 2024 tidak mungkin, lantaran perlu adanya amandemen UUD. Dia menuturkan harus ada majoriti dalam MPR yang setuju bahwa perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan presiden. Wiranto pun meminta BEM Nusantara berpikir rasional. Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri ya dari 9 partai politik hanya 3 partai politik ya yang setuju ya untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin ya kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 145 mengenai ya, jabatan presiden 3 periode. Yang kedua ya, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun ya di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Nggak ada. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan pilkada pada November tahun 2024. Hal itu ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022. Mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera
segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Dan yang ketiga, ini agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar kita minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan, didetail lagi, dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multi tafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap. Yang kelima, kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah. Siapkan karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang, agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.